untuk Bapak Ibu lolos aksi nyata, validasi aksi nyata. Karena sudah banyak ya yang kita lakukan setelah diupload menunggu kadang juga lama waktu tunggunya untuk divalidasi. Sebenarnya bukan waktu tunggu divalidasi, karena antriannya panjang, nah, jadi makanya ada waktu tunggu validasi. Jadi kalau bisa kita sekali melakukan aksi nyata langsung lolos validasi karena nunggu divalidasi itu kan lama. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa saja sih tips-tipsnya supaya lolos validasi aksi nyata? Yang pertama, Bapak Ibu membuat aksi nyata harus bebas dari plagiasi. Artinya, aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu tidak mengandung kemiripan, ya. Kalaupun Bapak Ibu misalnya mau melakukan kolaborasi, contoh saya melakukan ini adalah bareng apa ya, melakukan aksi nyatanya itu berkolaborasi. Namun bagaimana saat Bapak Ibu nanti saat kita uploadnya di bagian refleksinya itu harus kita bedakan. Benar-benar setiap kegiatan yang kita lakukan itu memang berbeda dengan yang lainnya gitu. Kita punya uh, ciri khas atau ya kalau bahasa ilmiahnya ada novelty-nya sih seperti itu. Kalau penelitian ya ada novelty. Tadi kita punya pembeda antara aksi nyata kita dengan orang lain gitu. Walaupun kita mengerjakannya bersama, tapi saat penyampaiannya, bahasa tulisnya, pelaporannya itu harus sedikit berbeda. Jadi biar tidak mengandung unsur plagiasi. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang memang sesuai. Misal nih, Bapak Ibu sama-sama nih mau melakukan aksi nyata tentang KKTP. Tapi kita tahu bahwa antara itu kan di pilihannya itu ada 3 pilihan nanti ya, ada 3 pilihan. Jadi masing-masing aksi nyata itu akan ada pilihan. Bapak Ibu pilih yang memang benar-benar Bapak Ibu kuasai, ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga itu yang ketiga baca panduan aksi nyatanya. Jadi setelah kita pilih aksi nyata mana yang mau kita pilih atau yang memang kira-kira ngena greget dengan kita, sesuai banget nih dengan kita, maka kita klik pilih, nanti akan muncul baca selengkapnya. Jadi baca panduannya benar-benar. Kalau saya karena saya banyak lupanya gitu kan, jadi saya copy, saya taruh di Word, saya pastekan, baru nanti saya print. Karena kalau saya tulis juga tulisan saya amburadul, jadi makanya saya print. Jadi tahapan per tahapan itu akan saya ikuti satu. Makanya supaya karena itu tadi saya tahu kelemahan saya itu pelupa, kemudian saya itu orangnya buru-buru, tidak teliti. Jadi untuk mengatasi ketidaktelitian saya, ya salah satu tips saya ya saya print, baru nanti akan saya checklist mana tahapan yang sudah saya lalui dan mana tahapan yang belum, sehingga setelah semua tahapan yang diminta atau yang ada di panduan itu kita buat, insya Allah apa yang kita buat aksi nyatanya itu akan diterima oleh validator gitu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5-nya, Bapak Ibu silahkan isikan deskripsi apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan tulis refleksinya dengan jelas. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ceritakan betul-betul, maksudnya ceritakan menurut gaya bahasa Bapak Ibu. Jadi ini yang kadang di sini letak tadi pembedanya di tips pertama tadi tidak boleh plagiasi. Di kegiatan mengisi deskripsi dan melakukan refleksi ini, ceritakan step by step yang Bapak Ibu lakukan, versinya Bapak Ibu, dan juga refleksinya juga versinya Bapak Ibu, sehingga ini yang akan membedakan. Walaupun kita melakukan kegiatannya bareng nih, tapi bisa laporannya berbeda karena di saat Bapak Ibu mengisikan deskripsi dan melakukan refleksinya itu dituliskan dengan cara yang berbeda. Jadi itu aja sudah menjadi poin penting gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan aksi nyata to the point, jangan bertele-tele. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu yang Bapak Ibu sampaikan, dan Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa kita itu sudah benar di dalam laporan itu kita artinya orang tahu bahwa kita udah paham loh tentang materi ini gitu. Misal tentang materi kurikulum merdeka.
orang validator akan tahu kita udah paham tentang kurikulum mereka seperti apa sehingga kita bisa menularkan kepada orang lain. Misalnya Bapak Ibu melakukan aksi nyata tentang KKTP, kok kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, maka orang akan tahu dari 3 pilihan aksi nyata yang ada, Bapak Ibu pilih salah satu, tapi si validator akan tahu Bapak Ibu paham tentang tentang uh, KKTP ini. Ada berapa poinnya, seperti apa yang diminta, akan tahu. Nah, itu dia. Sebenarnya hanya itu yang diminta oleh validator. Artinya, bukti nyata kita, pemahaman kita itu gitu ya, kita tuangkan ke dalam sebuah aksi yang benar-benar jadi nggak perlu bertele-tele panjang lebar. Kemudian langkah selanjutnya atau tips selanjutnya adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa unggahan dokumen itu sudah sesuai. Itu dibatasi maksimal 10 MB kalau nggak salah saya. Tapi nanti bisa kita lihat, nanti juga insya Allah akan saya demokan bagaimana kita upload aksi nyata di PMN. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita lakukan aksi nyata, jangan lupa Bapak Ibu harus menyertakan umpan balik ya dari sasaran aksi nyata kita. Kalau misalnya KKTP, aksi nyatanya, umpan baliknya, sasarannya mintanya ke peserta didik, mintalah ke peserta didik. Kalau misalnya sasarannya adalah teman sebaya, maka mintalah, maksudnya rekan kita, rekan sama guru, maka mintalah umpan balik itu dari rekan kita, seperti itu. Jadi sesuaikan, yang tadi sesuai dengan yang panduan tadi ya, harus sesuaikan dengan panduan. Apa yang diminta di panduan itu yang kita sajikan gitu ya, ikutin gitu ya, umpan balik dari siapa, karena sasaran aksi nyata kita tiap-tiap pelatihan, tiap-tiap modul atau tiap-tiap topik itu kan berbeda, maka ya sesuaikan aja gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat bukti dokumen umpan balik tadi menggunakan formatnya foto boleh, tulisan tangan langsung boleh, link juga boleh, atau tangkapan layar misalnya umpan baliknya itu secara online ya, jadi maka mungkin umpan baliknya akan dituliskan dan kita bisa melihat tangkapan layarnya. Kemudian yang terakhir adalah unggahlah dokumen atau bukti aksi nyata kita sesuai format, karena yang biasanya diminta dalam PDF ya. Jadi kalau katanya sih dalam bentuk PDF dan video, tapi saya belum ketemu yang di format videonya. Jadi dokumen aja dalam bentuk PDF ya, ukurannya juga disesuaikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi ya ada tips lulus aksi nyata. Ini sekarang bagaimana sih tips mengenai aksi nyata yang terkait implementasi kurikulum merdeka. Saya yakin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, tapi mungkin sedikit saya mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu betul-betul harus bisa memahami topik apa yang sedang dipelajari. Sehingga saat kita melakukan aksi nyata itu akan kelihatan apa yang kita lakukan mencerminkan pemahaman kita terhadap topik atau konsep kurikulum merdeka tersebut. Jadi kita juga harus, yang kedua, harus mengidentifikasi kebutuhan dan juga tantangan saat kita melakukan aksi nyata. Kita harus merekap dulu ya, atau mendata, menginventaris apa saja yang akan kita butuhkan saat melakukan aksi nyata ini. Jadi dari panduan yang sudah kita print tadi, kita akan identifikasi nih, kita butuhnya apa aja. Kemudian kira-kira tantangan saat kita melakukan aksi nyata ini seperti apa. Jangan lupa Bapak Ibu, yang ketiga adalah pembentukan tim atau kelompok kerja. Kalau saya orangnya memang hobi banget, suka banget kalau kita bekerja bareng-bareng, bekerja bersama-sama. Kita sama-sama mau membuat aksi nyata tentang misalnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya guru matematika, teman saya guru IPA. Emang boleh Bu? Boleh banget kan kita berkolaborasi. Kalau misalnya guru SD Bu, beda fase, misalnya saya kelas 1 berkolaborasi dengan kelas yang lain, atau mau berkolaborasi sama fase lebih bagus. Kalau misalnya berbeda fase juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita kan kolaborasi bagaimana, ini misalnya sama-sama mau membahas bagaimana membuat aksi nyata tentang KKTP. Maka kita bisa melihat sama-sama kita tularkan pemahaman kita, oh ini KKTP ini seperti ini, kalau rubrik ini seperti ini, kalau yang poin 1 ini, oh oke, ternyata kita sama-sama kepingin yang poin 1 nih misalnya, boleh silakan buat teamworknya, buat tim kerjanya seperti apa,
Kemudian nanti saat misalnya saya melakukan aksi nyata di kelas, misalnya pengimplementasian, jadi tadi kolaborator atau teman kita bisa melihat, menganalisis seperti apa pelaksanaannya, bagaimana aksi kita di dalam kelas, kemudian bagaimana apa nanti di situ juga akan memudahkan kita. Dan jangan perlu diingat Bapak Ibu kan tadi kita harus membuat umpan balik. Di sini kita bisa banget dengan tim yang ada kita bisa saling memberikan umpan balik dan masukan tentunya. Kemudian yang keempat, buatlah perencanaan dan penyusunan aksi nyata itu secara detail sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi aduh apa yang mau dibuat ya, apa yang mau dibuat. Kemudian kita juga harus bisa meminta atau mencari dukungan dan keterlibatan kita dalam komunitas. Kita harus bisa melibatkan komunitas sekolah, orang tua, stakeholder dan lainnya. Karena terkadang umpan balik kita juga ada diminta dari orang tua atau dari masyarakat atau mungkin kita butuh teman atau komunitas ya yang untuk memberikan umpan balik aksi nyata yang telah kita lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu.